Ternyata endorse saya digunakan untuk membangun kerajaan iblis. Kenapa saya bilang kerajaan iblis? Bayangin 27 anak disodomi. Beberapa anak itu bahkan dikabarkan itu kelaminnya anusnya hancur. Ada yang satu orang sampai 4-5 kali, ada yang digilir habis sholat tahajud. Dari awal udah bikin kayak gitu saja pesantren anak yatim piatu. Jadi kami pernah punya riset, dikumpulin tuh mereka-mereka yang pernah melakukan itu. Ternyata masa lalunya pernah melakukan atau dilakukan yang namanya kekerasan seksual. Adakah dari mereka ketika melakukan itu, mereka tuh sudah dalam pikirannya, saya akan melakukan ini, saya akan melahirkan generasi yang seperti saya. Jadi seperti dendam gitu. Ternyata ada kelompok yang anti-Islam yang memang sengaja menyusupkan orang-orang yang akan menghancurkan pesantren dari dalam, sehingga ada kesan pesantren itu banyak sarang pedofil. Anus laki-laki itu menghubungkan ke testis, itu ada titik yang nggak boleh kemudian disentuh karena hubungannya ke penis. Itu kalau dia dari belakang, maka itu ketagihannya lebih parah daripada ketagihan narkoba. Itu dia buka celananya, disuruh dia ngis kemaluannya di mall karena anak ini dijajanin. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Nah, kalau mulai ada yang pegang pundak, oke. Pegang kepala sayang, oke. Begitu pegang pantat, maaf ya, belakang sama pegang depan, tonjok nak. Abi Sudirman, biadab ternyata Anda. Anda pernah menggunakan video atas nama pesantren. Anda menemui saya memohon-mohon agar kemudian Anda meminta saya menggalang dana untuk membangun pesantren penghafal Quran untuk anak yatim. Ternyata Anda binatang. 32 anak yatim piatu. Anak-anak di bawah umur, bahkan anak usia 8 tahun engkau sodomi. Sudirman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, seperti yang mungkin teman-teman, Bapak Ibu sudah tahu ya soal kasus ini, dan memang bikin banyak orang tua ngerasa takut anak-anaknya untuk masuk pesantren. Ini baru salah satunya ya, ketakutan orang tua, dan banyak hal yang lain lagi. Dan hari ini kita bersama Ustadz Fatih Karim. Jazakallahu khair Ustadz Fatih. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Hari ini kita mau bicara sama Ustadz Fatih, dan hari ini ditemani sama Indra. Indra, makasih Indra. Iya, sama-sama. Ustadz, kita mungkin langsung aja Ustadz ngobrol soal ini Ustadz. Kami ngelihat ini sebelum Ustadz Fatih posting. Ngelihat kasus ini kan cukup ramai. Sebenarnya pertama kali itu saya ketemu sama di chat sama teman saya. Bilang, "Bang, abang lihat kasus ini nggak?" Saya lihat, "Ini siapa?" Saya bilang. Ternyata dia pernah worowiri beberapa di bahasanya di Timeline. Bukan di timeline, di acara-acara Ustaz. Iya, Makanya saya kira ini apa? Ini artis. Saya sampai tanya gitu Ustaz. Ini artis. Bukan Bang, bukan artis gitu. Terus siapa? Tapi dia nggak jawab, bilang, "Abang baca aja kasusnya" gitu. Terus saya lihat, ya Allah, segininya ya. Nauzubillah. Ini benar-benar ya Allah. Ngeri Ustaz, ngeri. Setelah itu kami ngelihat videonya Ustadz ya, Indra ya. Video Ustadz yang Ustadz marah, dan kami kaget Ustadz. Ketika ternyata antum pernah bersama dia di satu video yang dia minta kan Ustadz kan. Dan itu salah satu yang membuat, jujur Ustadz ya, saya itu cukup takut jadinya ketika ada orang datang ke saya untuk minta video Ustadz. Betul banget. Kemarin ini sekalian ini ya Ustadz ya, saya curhat juga jadinya. Bener. Si orangnya ini banyak dekat dengan orang-orang pejabat-pejabat juga. Merinding. Si orang ini? Iya. Iya, nah dengan maksudnya pejabat militer, dengan apa segala. Jadi mungkin itu menjadi bagian dari supaya menjadi justifikasi bahwa dia tuh benar gitu. Nah, itu dia. Itu. Nah, ini juga buat kita semua Ustadz ya, maksudnya termasuk antum, Ana, teman-teman mungkin yang bergerak di dunia entertainment, itu kita tuh ada perasaan takut juga Ustadz ketika ada yang, "Mas boleh nggak minta videonya gitu." Kami kan kadang-kadang, yaudah ayo, apa yang bisa dibantu gitu kan. Tapi habis dari situ pernah pas banget ada yang minta video ke saya gitu, bukan tentang yayasannya, tapi bilang cuman, "Mas Wisnu, Bang boleh nggak Bang bilang saya teman abang, terus sapa teman-teman di sini di daerahnya dia." Sebenarnya nggak ada masalah Zat, tapi lihat pengalaman antum yang kena ini, saya bilang, "Sorry, saya nggak bisa bilang saya teman Anda." Saya langsung kayak gitu aja, Ustaz. Tapi nggak apa-apa kalau bisa kasih semangat buat ini, oke. Tapi kalau dibilang teman, saya nggak mau bilang. Dan di video itu saya langsung bilang,
Assalamualaikum, saya ini dan saya baru bertemu sama beliau di sini gitu-gitu aja langsung gituin. Harus ada kata-kata yang gimana diperjelas bahwa lebih hati-hati. saya nggak kenal sama dia. Serem memang. Gitu Zat. Nah, aduh, jadi ngeri Zat, jadi ngeri. Ini juga jadi pembicaraan para orang tua juga Zat ya. Pertanyaan pertama mungkin Zat, boleh cerita nggak Zat? Ini kan Ustadz pernah nyebutin pembangunan proyek kerajaan iblis ya Zat ya, dan banyak orang juga yang bahas tentang ini gitu. Iya. Ini kasus ini bisa terjadi dan ada itu, kalau boleh tahu awalnya gimana Zat? Iya. Bang Inu dan Mas Indra, terima kasih teman-teman semuanya. Saya juga seperti biasa menolong, mengendorse banyak orang. Iya. Ya namanya Itu kita orang pahami minta juga tolong soalnya, kan, benar. gitu kan? Ya kita tolong gitu loh. Kenapa saya yang diminta? Karena memang tahun itu sekitar tahun 2020 itu kan saya ingat banget itu Februari sebelum pandemi. Sebelum Februari ya. Nah, pesantren kita sedang dibangun, dapat lahan di Bintaro. Kemudian dia merasa bahwa wah Ustadz Fatih bisa dapat di sana, bangun sekolah generasi Quran di Bogor selesai, bangun rumah singgah Al-Fatih di Bandung selesai. Jadi saya dianggap bahwa oh ini orang kalau ngajak bagus nih gitu. Cepat ininya. Fundingnya cepat nih gitu. Dia datang gitu. Memang datang itu seperti ya teman-teman lihat nih gitu di tayangan. Orangnya gemulai. Dari Saya awal, jujur ya. sejak awal kalau ngeliat Bang Inu kan cowok banget ya. Allah. Lihat Bang Indra kan kelihatan gitu loh, cowok gitu loh. Kalau cowok cowok gitu loh. Kelihatan cowok, ini mah enggak. Waalaikumsalam Ustaz, apa kabar gitu, udah melambai. Saya juga duduknya udah saya Itu udah, pertama kalinya. pertama ketemu saya udah nggak nyaman gitu. Saya bilang astagfirullah nih orang gitu kan. Dia cuma kan saya bingungnya dia pakai jubah, pakai sorban, dan tilawahnya bagus mas. Oh, bagus ya? Bu, jangan dibilang. Makanya sering diundang di pengajian ibu-ibu. Masuk juga di acara-acara TV, acara silaturahmi, acara-acara keislaman di TV. Tajwidnya, bagus, ininya, Mas. Suaranya makasnya. bagus. Makanya saya bilang kita tuh gampang ketipu karena penampilan. Iya, betul. Ngelihat orang pakai sorban segede ban Vespa, ya langsung bilang dia ulama. Padahal nama sorban bisa beli bang, gitu loh. Nah, akhirnya saya bilang, ya ada apa Ustadz gitu. Saya udah mulai agak ngobrol. Ini Ustadz, aku tuh lagi bangun pesantren yatim piatu. Kasihan Ustadz, anak-anaknya masih pada kecil-kecil. Mereka butuh ini. Oh gitu, daerah mana? Mulai saya terenyuh. Karena kan kita orang-orang lapangan gitu kan. Ya Allah kebayang butuh ini gitu kan. Saya nggak mampu bangun, paling tidak saya ikut ngebantu bangun dong. Gitu. Di mana tempatnya? Di Tangerang Ustadz gini-gini. Oh sekarang gimana status lahannya? Lahannya kosong. Oke, bismillah. Di sebelah saya videonya ada sekarang dan video itu jadi rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Para wakif, saya Muhammad Fatih Karim menganjurkan teman-teman semuanya untuk membangun pesantren yatim duafa para penghafal Quran. Masih online videonya? Masih ada videonya sampai sekarang. Itu yang viral. Nah kemudian beliau di sebelah tuh senyum pakai kacamata hitam tuh kan gitu. Begitu kemudian saya endorse selesai, diupload lah itu, dikejar kemana-mana, lama nggak ketemu, pandemi kan, Februari, Maret pandemi, terus pandemi, lama nggak ketemu. Saya udah ketemu dia tuh di situ di Februari dan sebelumnya kalau pengajian ibu-ibu, ada lagi nih, saya nyebutnya Abi Sudirman, memang karena dipanggil anak-anak yatim tuh Abi. Gitu, Abi Sudirman dan sering bawa ini apa namanya boneka, bukan boneka, Iya tahu Ustaz. badut. Badut. Ya kayak badut. Jadi dia sering tuh bawa badut gitu loh, badut saya namanya tahu badut nih. syariah. Iya, badut syariah. Iya, Saya sempat ngomong, Tat, emang ada badut syariah ada kagak gitu. Emang badut syariah gimana? Enggak, Saat. Ini buat hiburan anak-anak aja. Oh, oke, gitu. Lama nggak ketemu, pandemi. Ternyata dapat WA baru sekitar 2 minggu lalu di WA sama sahabat saya. Stat, bahaya Stat. Video antum ternyata yang buat video itu ternyata sekarang dikejar oleh polisi terkait kasus pedofil. Itu jantung saya duk merinding saya. Begitu saya lihat videonya, langsung saya bilang sama beliau, Abi Sudirman, iya. Innalillahi, nggak nyangka. Wah itu langsung teng ke sini. Langsung saya panggil tim video, kita buat video. Kita harus nyatakan sikap bahwa ternyata endorse saya digunakan untuk membangun kerajaan iblis. Itu yang saya kecewa banget. Makanya benar Bang Inu. Saya sekarang jangankan Bang Inu, saya sekarang banyak tuh Ustadz bantu pesantren, Ustadz bantu. Aduh, trauma Bang. Iya. Satu sisi Trauma. Satu sisi pingin nolong, tapi satu titik kejadian lagi. Ngeri. Jadi muka kita dipakai bukan untuk bangun sebuah
kebaikan malah sebuah kerajaan yang kerajaan itu ternyata iblis. Kenapa saya bilang kerajaan iblis? Bayangin 27 anak disodomi. Semuanya tuh Ustaz ya. Semua dari 32 anak, ya. Beberapa anak itu bahkan dikabarkan itu kelaminnya anusnya hancur. Ada yang satu orang sampai 4-5 kali, ada yang digilir habis sholat tahajud. Ada yang suruh buat melakukan itu di depan mereka, di videoin. Saya bilang, saya ngamuk bang gitu. Endorse saya gitu loh. Kamu pakai itu, itu ngamuk itu kalau ada punten ya. Kalau ada mungkin kambuh Medannya saya. Ini orang Aceh, saya orang Medan gitu. Mungkin saya gasak tuh orang. Kenapa? Kamu penipu Sudirman gitu loh. Kamu rayu-rayu saya di video saya gitu ya. Ternyata kamu bangun kerajaan iblis. Ternyata bukan dia sendiri. Dia bersama guru-guru yang lain. Dan itu semua ternyata kayak gitu, sindikat Ustaz, semua. Semua itu. Semua guru-gurunya begitu. Nah, satu yang hilang dan satu yang hilang ini DPO. Sampai sekarang itu orang hilang. Cuma saya bingung, saya izin mungkin Pak Kapolri ya, saya ingin sampaikan. Pak, kita tuh kalau misalnya nangkap teroris cepat banget. Bom meledak sore langsung dapat. Bom meledak langsung malam dapat. Bahkan lengkap sama foto-fotonya gitu loh. Tapi kenapa ya nangkap pedofil nggak dapat? Saya cuma tolonglah Pak gitu loh. Kalau nangkap teroris kita cepat, apalagi nangkap pedofil. Kecil banget. Harusnya dapat. Tapi kenapa sekarang nggak dapat gitu loh? Pertanyaan saya, wajah jelas, KTP ada, semua data. Gampang buat polisi kita mah canggih-canggih. Kenapa sih nggak dapat? Jadi saya bertanya, seriuskah kita memberantas pedofil itu? Nggak serius kayaknya. Kenapa? Lah buktinya nggak dapat sampai hari ini. Yang kedua, nggak seriusnya apa? Hukuman. Jadi bayangkan, Bang, dampak anak disodomi itu bukan hanya mental, psikisnya hancur, bukan hanya dia hancur, tapi dia punya efek addicted, ketagihan. Betul. Maka nanti kalau dia gede, dia akan melakukan lagi. Ada Rian perasaan itu dulu seperti begitu. Ya, dulu yang di Manchester, yang di Inggris juga begitu. Dulu kemarin juga yang di pesantren-pesantren juga begitu. Jadi kami pernah punya riset, dikumpulin tuh mereka-mereka yang pernah melakukan itu. Ternyata masa lalunya pernah melakukan atau dilakukan yang namanya sex abuse, kekerasan seksual, harassment. Bang, Allahu Akbar. Jadi ini efeknya kan panjang ke depan ya, Ustaz? Efeknya panjang. Coba bayangkan kalau nanti ini berkembang biak. Kebayang 20-30 tahun yang akan datang pemimpin kita lekong kan repot. Aduh. Pemimpin kita tuh tulang lunak kan repot. Akan jadi apa negeri muslim terbesar di dunia dipimpin oleh laki-laki tulang lunak? Bingung kita. Jadi menurut saya ini kebiadaban sih. Makanya betul Bang Inu, ada rasa takut. Sekarang saya aja mau minta endorse. Maaf ya, bisa minta keterangan yayasan semuanya direkod. Oh, harus jelas dulu semua ya. Baru saya, baru kalau nggak mau. Itu mungkin jadi salah satu solusi kita juga ya sebagai influencer ya Ustaz ya. Kita ya atau sama kayak gini lah, Bang Inu coba sama Ari Untung. Endorse, bukan cuma endorse, pergi ke Jepang. Katanya bangun masjid Yokohama ya. Terus tiba-tiba masjid Yokohama saya pakai kerjaan iblis. Abang hancur nggak Bang? Abang pasti bilang, Ustaz Fatih, tega antum Ustaz. Saya azan di sana. Iya. Masya Allah. Saya mati-matian ke sana saat korban nyawa loh, laki-laki. Saya sama istri sama anak-anak ke sana demi bangun masjid. Masjidnya antum buat pasti ngamuk lah. Ari Untung juga pasti kecewa. Itu coba rasakan rasanya Bang. Jadi bukan saya ngamuk itu bukan soal masalah ngamuk. Saya kecewa gitu loh. Bukan masalah, memang bukan nggak gede duitnya, tapi nama baik saya hancur Anda buat Sudirman. Jadi saya bilang, oh ini bahaya Bang. Jadi efeknya anak-anak hancur. Orang tuanya. Kalau ada orang tuanya, masalahnya mayoritasnya yatim piatu. Makanya kenapa dibuat berulang kali? Karena dia tahu ini anak nggak akan pernah bisa ngadu ke siapapun. Aduh. Mau ngadu siapa Bang? Dari awal udah bikin kayak gitu saja pesantren anak yatim piatu. Yatim piatu. Jadi memang udah itu kali yang saya merinding donaturnya banyak Bang. Ini tuh memang ketika dia membangun sudah punya niat begitu atau beloknya tuh ketika di tengah-tengah. Saya nggak ngelihat itu ada niat karena saya lihat dia orang baik gitu. Tapi saya lihat Allah alam kalau niat kan kita nggak tahu ya karena dalam hati Tapi ternyata lama nggak ketemu. Ini kejadiannya. Bisa jadi mungkin pada saat itu memang sudah punya niat. Maksudnya ketika Ustadz membuat ada penelitian gitu ya, adakah dari mereka ketika melakukan itu mereka tuh sudah dalam pikirannya saya akan melakukan ini, saya akan melahirkan generasi yang seperti saya. Jadi seperti dendam gitu. Bisa ada jadi seperti itu ya? Bisa jadi karena buktinya modus-modus yang terjadi itu rata-rata dilakukan oleh yang seperti itu. Tapi kemarin punten saya ditelepon oleh salah satu ustadz nasional. Saya nggak boleh cerita punten ya. Dan beliau ini kenal banyak intelijen. Kenal banyak tokoh-tokoh. Kenapa? Ternyata ada kelompok yang anti Islam.
yang memang sengaja menyusupkan orang-orang yang akan menghancurkan pesantren dari dalam, sehingga ada kesan pesantren itu jelek, Iya. rusak, kumuh, Iya. bodoh, dan banyak sarang pedofil, sehingga orang tua takut. Dan kita pun nggak mau bangun pesantren, kenapa? Ketakutan. Barusan tadi saya ngomong, ini di telepon, Ustadz saya mau wakaf tanah buat antum, saya nazarkan antum jadi nazir ya, saya lihat antum bangun pesantren jadi semua. Ustadz, kenapa coba saya wakafin ke antum? Saya percaya sama antum, Ustadz. Karena saya takut kejadian Sudirman. Lah kan, Iya. bayangin tanahnya ada 2 hektar di kota Bogor loh. Bayangkan kalau dia kasih ternyata dibuat kerajaan iblis baru. Tuh. Jadi ini serius teman-teman, ini masalah serius. Jadi teman-teman hati-hati dalam endorse, donasi, Iya. bantuan. Dan saya berharap pada pemerintah, Mbok iya gini loh, kalau ada orang bangun-bangun pesantren itu izinnya. Iya, betul. Ya kan? Regulasi izin ini bangunannya, regulasinya, mungkin standarisasi guru ditanya, kamu guru dari mana? Hafalan Quranmu berapa? Dicek segala macam. Background check ya, Iya, background profilingnya check dulu dong, validasi semua, jangan main bangun-bangun aja gitu loh. Nah sekarang main bangun-bangun aja, nah bangun kerajaan iblis nih sekarang. Jadi menurut saya, Bang, ini saya merasa tertipu dan sakitnya luar biasa. Saya merasa dikhianati. Ternyata video ajakan saya, donatur-donatur yang nanya ke saya bilang, silakan Bu, langsung aja wakaf, dipakai untuk kerajaan iblis. Itu yang saya nggak rela banget, Bang. Nggak rela banget. Ustadz, ini memang kalau kita bilang ya, tadi ketika terjadi kepada anak-anak ya, ini dampaknya sangat besar. Ya. Dan jadi berpengaruh di masa depannya mereka kan. Ini bukan hanya soal dia pernah digitukan sama iblis-iblis ini gitu saya. Tapi ketika besar ada perasaan dia ingin juga mencoba. Mungkin ada beberapa hal, ada yang ingin mencoba, ada yang ingin balas dendam gitu kan. Nah ini waktu itu juga pernah disampaikan, ada orang waktu itu yang saya lihat di TV apa berita ya Ustaz ya. Sama juga dia dulu pernah digitukan sama pamannya Ustaz. Nah itu, iya, memang. Sama pamannya, terus dia jadi kayak gitu. Iya, memang. Aduh, makanya kemarin saya ketemu sama beberapa teman-teman polisi, ya. Teman-teman polisi bilang, Ustadz hati-hati, kriminalitas itu sering terjadi dilakukan oleh orang terdekat. ya data kekerasan seksual pernah saya baca juga itu. Orang terdekat. Yang kemarin, yang seorang perempuan, malamnya bapaknya, siangnya pamannya, sorenya kakeknya. Yang orang terdekat dong. Iya, ya Allah. Orang terdekat gitu loh. Nah saya cuma berpikir ya, coba rasakan teman-teman, rasa dia gitu. Teman-teman mungkin hari ini belum merasakan, coba rasakan rasanya gitu. Malunya, rasakan juga sakitnya, rasakan juga penderitaannya, harapannya, hancur. Jadi saya bilang, ini nggak bisa diberikan, ini deh, tenggang, harus hukuman yang tegas. Nggak bisa Bang. Jadi makanya kalau tadi dikatakan akan berulang, saya dapat dari Dokter Inong. Iya. Saya baru tahu. Dulu saya kira orang yang dilakukan itu, kata Dokter Inong, itu dokter itu kenapa kok dia dilakukan, dia ngelakukan lagi. Apakah karena dia dendam? Kata Dokter Inong, dokter loh, spesialis loh, dan sering keluar negeri, bahkan punya penelitian di Harvard. Dokter Inong bilang apa? Jangan main-main Ustaz. Di selaput anus laki-laki itu menghubungkan ke testis, itu ada titik yang nggak boleh kemudian disentuh karena hubungannya ke penis. Itu kalau dia dari belakang, maka itu ketagihannya, kata Dokter Inong ya. Saya referensinya kan ilmuwan, bukan saya kan nggak ngerti. Itu lebih parah daripada ketagihan narkoba. Oh, saya baru tahu, pantas Allah melaknat. Pantas Allah menghukum berat itu kaum liwat ini ya. liwat dan kaum Sodom. Pantaslah Imam Ali bin Abi Thalib bilang, andai Nabi membolehkan kami membakar, kami bakar. Pantaslah hukumannya dilempar dari gedung dengan posisi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Saya bilang, pantas ya. Ternyata luar biasa, dampaknya panjang Bang. Daya rusaknya itu ya. Daya rusaknya. Kalau narkoba kan tuh anantom aja. Udah selesai. Tapi kalau ini kan Bisa efeknya nolak, panjang. Bisa panjang Bang. Dan bayangin masa depannya, saya cuma mikir ya, nauzubillah min dzalik, saya nangis di jalan Bang. Saya ngebayangin gitu. Anda itu anak saya gitu. Saya nangis sendiri tuh, nauzubillah min dzalik. Saya bilang, kalau anak saya, Bang, saya kejar dia sampai lubang semut. Sampai lubang semut Bang. Gak ada ampun kalau saya. Kenapa? Anak saya hancur Bang. Bayangin. Sayangnya mereka kan anak yatim. Iya.
Mau minta tolong ke siapa? Nggak punya kekuasaan, makanya dihajar terus. Ada yang sampai 5 kali, 6 kali. Dihajar terus. Ya Allah, Robbi. Emang Masya Allah, itu kan lubang pembuangan. Kayak antum ngisi motor, mau isi bensin, masa ngisi ke knalpot? Iya. Iya. Nggak masuk di akal saya gitu loh. Allah udah ciptakan pasangannya gitu loh. Ada panah, ada sarungnya. Ada busur, ada sarungnya. Ada pedang, ada sarungnya. Ngapain ke situ gitu? Tapi ternyata saya baru tahu secara ilmiah. Oh kayak gitu rupanya. Waduh, jangan coba-coba. Hikmahnya ya Allah memberikan Langsung larangan. besoknya saya panggil anak saya laki-laki, dua laki-laki lagi. Bang, sini. Abang kelas 3 SMA, adiknya kelas 2 Sajat. Sini nak. 2 apa sih? 2 SD. Jaraknya kan jauh 10 tahun. Abang adik sini nak. Ini kejadian gini-gini. Iya Bi, abang udah dengar, lihat dari. Oke. Nak, kalau mulai ada yang pegang pundak, oke. Pegang kepala sayang, oke. Begitu pegang pantat, maaf ya, belakang sama pegang depan, tonjok nak. Tonjok nak. Iya. Tonjok. Apalagi kamu laki-laki badanmu besar, cekek nak. Jangan pernah. Saya bilang, iya Bi. Adik juga ya, awas nak. Saya ajarin. Kalau ada yang pegang-pegang itu, pukul aja. Teriak pukul. Kenapa? Ini pencegahan awal. Karena nggak main-main bang. Kalau dibiarkan takutnya, bisa nih, Lah, iya. gitu ya Ustaz? Lah, kemarin masih ingat nggak kejadian di mall? Kejadian di mall. Yang mana, Ustaz? Kejadiannya di mana di mall itu? Waktu itu ada anak laki-laki lagi belanja mainan. Ya, lagi belanja mainan. Itu dia buka celananya, disuruh dia ngisep kemaluannya di mall. Karena anak ini dijajanin. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Lagi banyak bang. Itu di sini. Di mall Indonesia. Coba deh cari beritanya. Enggak, maksudnya Di mall lagi belanja tempat mainan. Ini orang tuh lagi beli mainan, dibeliin sini anak-anak kecil itu. Sini ya. Dibeliin mainan ini buat kamu ya. Iya. Dibuka celananya disuruh isep. Aduh. Kan bajingan. Tuh lagi yang warung Padang di Tangerang, masih ingat nggak? Itu kejadian lagi. Coba searching. Udah terlalu banyak korban di Indonesia. Warung Padang lagi beli nasi segala macam dikasih warung nasi, ternyata suruh kayak gitu. Kemarin lagi di Tangerang. Oh, saya mau udah ngerekodnya udah pusing. Ada lagi di Tangerang, kemaling ketangkep dikejar sama maling ini lain lagi nih orang agak lain apa? Dia ngumpulin celana dalam cowok lagi. Dan celana dalam bekas lagi, Bang. Allahu Akbar. Nggak ada emang yang bisa dihirup. Rusak otaknya bang. Saya, alhamdulillah ya otak kita masih sehat ya. Ini orang nyuri celana dalam cowok, bekas pakai, untuk apa gitu? Mungkin kalau curi celana dalam cewek, mungkin orang nggak, oh iya dia fantasi gitu. Curi celana dalam cowok gitu, bekas pakai gitu, ngeri bang. Ini penyakit jangan main-main loh. Nauzubillah, ini otak kita nih kenapa kemudian Allah itu hifzul akal, menjaga akal? Karena akal ini gara-gara akal lah antum bisa sholat, umroh, haji. Karena antum masih berakal. Kalau antum udah gila, antum udah dicabut sama Allah rukshohnya. Udah gak ada rukshoh. Akal inilah yang juga menentukan antum itu bisa tertaklif hukum syara. Lah kalau gak ada akal gimana? Dan itu kan orang udah gila akalnya. Ini bukan 1-2. Masih ingat lagi di Bandung dulu kejadian. Namanya Heri. Heri itu 20 santriwati. Oh, yang ini santriwati kalau ini. Iya, ini masih manusia normal lah, karena dia santriwati walaupun dia biadab juga, tapi Ya, masih biadab. santriwati. 4 gurunya, 4-4-nya hamil sampai 3 kali. 4 gurunya hamil. Iya, santriwati. Masih ingat? Bisa di searching beritanya. Heri, tapi akhirnya pemerintah alhamdulillah menjatuhkan hukuman mati. Tapi Heri itu hukumannya kan perzinahan. Laki-laki masuk ke perempuan, tidak menikah, zina. Hukumannya mati. Mantap. Oh, itu ada. Oh ya ini Ada ya. hukuman mati, iya. akhirnya si Heri dihukuman mati. Tapi kenapa untuk Sudirman hukuman 15 tahun? Itu yang saya nggak ngerti gitu. Nggak ngerti otak saya. Yang hari ini udah mati. Alhamdulillah saya ucapkan selamat buat pemerintah, berhasil sukses. Mudah-mudahan itu efek Harusnya jerah. ini lebih parah lagi. Lebih dong, parah dong. Iya, Orang yang zina aja hukumannya mati, apalagi yang ini. Harusnya mungkin bukan cuma kebiri. Kalau kebiri kan masih hidup. Iya. Ya mungkin hukuman yang paling berat Mati lempar lah. dari gedung yang tinggi sampai mati. Jadi ngeri banget. Bayangin saya itu nonton juga teman-teman di Mas Dedi ya Corbuzier. Mas Dedi aja punten lah pergaulannya begitu aja udah gila bro, gue lemas bro. Iya. Gak kuat dia yang bayangin, apalagi kita yang gak pernah kebayang yang begitu-begitu. Ya, ampun bang nih. Saat kalau kita ngomong soal hukuman ya, dulu tuh hukuman yang tadi Ustaz bilang kan dilempar dari gedung tinggi ke bawah. Tapi
kalau kita lihat secara sejarah, itu pertama kali memang di kaum Sodom ya memang Iya, Ustaz ya? iya, Itu iya, pertama kali terjadi iya, ya? iya. Sebelum-sebelumnya berarti tidak ada ya Ustaz ya? Sebelum-sebelumnya ada, tetapi tidak masif. Oh tidak semasif yang di kaum Iya, Sodom tidak itu? masif. Ini kan sampai jadi kaum kan, sampai jadi orang yang kemudian menjadi satu bangsa tertentu yang hobinya melakukan itu. Ada, tapi ya. pelaku itu hanya personal aja gitu. Tapi karena mungkin sistem hukum tidak diterapkan dengan benar, dakwah juga tidak berjalan sehingga mereka membentuk komunitas. Nah, saya takut kalau ini terus dibiarkan, bukan Oh jadi kayak gitu. jadi komunitas. Kaum itu kaum. jadinya. Saya takut jadi kaum. Makanya sebelum mereka jadi kaum, kita cegah dengan apa? Satu, pencegahan. Anak-anak dikasih kesadaran. Iya. Ya kan? Nah, misalnya Adam gitu kan, Sajad, Alif atau siapapun anak-anak kita kasih tahu. Yang kedua, selalu kemana-mana ditemani, Iya deh, ya itu kan? harus Kalau gitu nggak ya. ini, kalau nggak ini jangan dibiarin. Yang kedua, gitu kan? Nggak boleh kemudian mandi bersama laki-laki. Iya. Ya, Islam itu memisahkan kasurnya. Kemudian nggak boleh satu selimut. Walau dengan ayah sendiri, kemudian juga ya misalnya tidak boleh kemudian meraba atau apa gitu. Itu preventif pencegahan. Tapi kalau itu terjadi lagi, maka hukumannya langsung jerat, hukuman mati. Nah kalau itu diterapkan satu perangkat dari hulu ke hilir, saya yakin Indonesia bersih. Kan enak bang kalau Indonesia bersih. Betul. Cowok ya cowok, jantan banget. Cewek ya cewek dengan kemaskulinitasnya cewek gitu loh. Cowok ya cowok gitu. Iya. Aduh, ini kan bingung kita. Cowok dibilang cewek. Lah gimana coba? Nah kalau sholat kan jelas Allahumma firlahu, Allahumma firlaha. Iya. Nah kalau ini Sudirman saya bingung nyolatin dia. Allahumma firlahu hahaha. Iya. Laki apa cowok lu gitu loh. Makanya laki dilatih laki. Bener bang, berkuda, memanah, berenang, berantem, cowok banget. Anak saya tuh kemarin jatuh dari kuda, naik kuda lagi dia. Kenapa? Laki-laki jangan gampang nyerah. Naik lagi. Jadi itu cowok gitu. Itu bahayanya. Ustadz mau nanya deh, yang soal tadi kita kadang orang tua memang karena ilmunya dangkal ini Ustadz ya. Sebagai orang tua memang pentingnya belajar cara mendidik anak. Nah di antaranya bagaimana anak laki-laki memang kan harus dipisah. Kasurnya ketika berumur berapa ya Ustadz? Anda lupa baik. ya. Nah itu kenapa Ustadz? Iya. Itu satu. Kan kita mikirnya karena masih anak-anak misalnya kayak gitu ya. Kan orang berpikir seperti itu. Terus kedua tadi Ustadz sampaikan ketika memang sudah di umurnya dia harus tidak boleh satu selimut sama ayahnya. Iya. Kadang-kadang kan kita berpikir ini ayah kandung loh. Kan ayah kandung. Itu boleh jelaskan nggak Ustadz? Nah, Islam itu, teman-teman semuanya, Islam itu agama preventif. Makanya Islam bilang apa? Wala taqrabuz zina. Jangan deketin. Artinya apa? Deketin aja udah nggak boleh. Deketin aja ya, benar. Udah warning duluan tuh. Awas Bang Inu. Berdua lo sama cewek. Cuma makan siang doang Ustadz. Bang, deketin lo Bang. Ya. Bang, awas Bang. Antum jalan bareng lo. Sama perempuan. Enggak Ustadz, ini kan teman kantor. Bang, deketin lo. Enggak sampai zina sih. Deketin. Deketin aja udah nggak boleh. Iya. Apalagi sampai. Itulah kenapa kita nggak boleh kholwat. Iya. Itulah kenapa kita nggak boleh melihat aurat yang bukan hak kita. Kenapa? Karena itu preventif. Tapi kemudian preventif yang lain lagi apa? Anak masuk kamar orang tuanya dalam Islam izin. Iya izin betul. Izin. Ba'da isya, ba'da subuh izin. Tok. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Nak jangan masuk ya. Umi lagi di dalam, lagi sama Abi. Oh iya, udah nggak boleh masuk. Nggak boleh main belum masuk. Nggak boleh. Dalilnya mana? Quran. Iya betul. Di dalam Quran dikatakan la tadkhulu buyuta ghaira buyutikum hatta tastanisu. Janganlah kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian sebelum kalian dapat izin. Coba hebatnya agama kita, preventif. Saya walaupun dekat sama Bang Inu, tok, Assalamualaikum, Bang Wisnu ada? Nggak ada Ustadz, pulang. Iya. Kalaupun saya dengar lihat ada, tapi kemudian nggak diketok 3 kali Assalamualaikum, nggak dikasih masuk, saya pulang. Iya. Tetap kenapa? Preventif. Adik saya datang, ipar berarti kan, istri saya nggak sendirian. Adik saya udah ngerti, oh iya, abang nggak ada ya? Nggak ada, udah pulang dia. Iya. Itu Islam, preventif banget. Keren agama Islam. Bahkan adab mengetoknya juga kan katanya mesti dari samping Ustaz ya. Betul, dan nggak boleh ngintip. Iya. Umar bin Khattab pernah kemudian akan mencolok mata yang ngintip. Makanya tadi kan pas saya masuk tuh saya nggak ngintip-ngintip gitu, saya bilang ting tuh nggak ada. Saya keluar, oh ya, ternyata ada orang baru masuk. Ya kan artinya apa? Artinya Islam tuh luar biasa sampai preventif aja dijaga banget. Iya. Nah tadi kan tapi bapak kandungnya, Mas, yang namanya orang tidur tuh nggak sadar. Iya.
gitu. Ya kan namanya anak kita gitu kan. Kita peluk, ya namanya peluk ayah sama anak sih oke aja. Tapi kalau dalam posisi tidur kan nggak sadar. Iya. Kita nanti gitu ya. takutnya kita tidur ngebayangin apa, ini bukan anak kita. Allahu Akbar, itu yang Oh iya gitu. iya. Makanya Sajat sama Alif tuh sekarang sudah sekamar sendiri. Oke. Walaupun dia bilang nggak bisa tidur, nggak ada Abi, nggak. Nah, ya udah Abi antar tidur, habis Nanti udah tidur ketiduran ya, tinggal. oke. Nah, baru Abi ketiduran. Seringnya Kalau Bang begitu Inu ya. ketiduran dia. Seringnya begitu ya. Gitu. Tunggu tidur terus tinggal maksudnya. Itu tinggal. Tapi kalau nggak ketiduran gitu. Seringnya abinya yang tidur. Itu. Iya, anaknya sih bangun lagi. Jadi hati-hati. Kenapa? Kayak mandi. Saya Ya. tuh mandi sama anak itu ngemandiin dia ya balita gitu ya. Udah mulai dia gede, udah mau prabalik, nggak pernah mandi. Di umur berapa, Zat? Dia prabalik itu beda-beda ya. Sebaliknya itu beda-beda. Ya. Ada anak itu balik sekarang cepet-cepet. Ya. Karena makanannya, tontonannya beda. Ada yang 12 tahun udah balik. Ya, kalau pra-balik itu sekitar kalau sekarang tuh SD kelas 4, kelas 5, Oke. kelas 6 udah mulai tuh Bang, harus mulai hati-hati. Oh. Karena akalnya sudah mulai bisa berpikir. Oke. Sudah mulai bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah, udah mulai. Nah, kemudian apalagi preventif Islam? Awas, tontonan anak-anak dikawal. Jangan sampai dia menonton sesuatu yang itu tidak layak ditonton. Sehingga apa? Masuk ke otaknya. Masuk ke otaknya, kemudian apa? Menjadi fantasinya. Nah sekarang masalahnya anak-anak kita tuh kan nggak bisa kita kawal. Iya. Berarti apa? Lagi-lagi negara harusnya blokir, blok nggak bisa. Iya sih, Jangan betul kalah sih. sama Cina aja Google nggak boleh masuk. Ya kan? Makanya kan kalau kita beli handphonenya Cina nggak ada Iya. Google-nya. Kenapa? Negaranya sayang sama rakyatnya, nggak boleh. Nah pemerintah Indonesia saya berharap blokir dong. Apalagi sekarang menteri baru. Saya berharap banget nih. Mudah-mudahan menteri baru dengar ini. Bismillah kita jaga yuk anak-anak negeri kita, anak-anak Indonesia ini supaya bersih tayangannya. Kan enak. Amin. Kalau tayangannya bersih, ya kan? Otaknya bersih, wah hafalan Quran udah masuk. Iya. Tapi kalau otaknya udah kotor, baru baca Quran 2 menit udah ngantuk dia karena otaknya kotor gitu. Nah, jadi saya berharap Bang preventif ini di apa ya, dikembangkan sehingga oh iya ya, masuk kamar ibu izin. Iya. Tapi di hadis itu dikatakan, Iya. sahabat tuh sampai bilang, ya Rasulullah, tapi dia ibuku. Masa aku harus izin? Iya. Apa kata Nabi? Bagaimana kalau ibumu sedang tidak berpakaian? Oh, ya aku tentu malu ya Rasul. Maka izinlah. Artinya, walaupun ibu sendiri, Iya. tetap ada adab sama ibu. Nah, kita Iya. tuh kadang-kadang di rumah juga gitu. Ibu sama anak mentang-mentang kan ibunya, kan anaknya. Ibunya pakai baju kurang bahan. Nggak pantas, emang boleh sih, emang nggak ada aurat anak sama ibu, tapi ada batasan kepantasan. Iya. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak perhatikan, makanya akhirnya jadi apa Bang? Kalau nggak perhatikan itu, incest. Oh iya. Dan Incest, ada yang hubungan terjadi ya, Sat ya. Aduh, banyak. Indonesia banyak, apalagi Malaysia. Saya 5 tahun tinggal di Malaysia. Malaysia itu banyak sekali incest. Kenapa faktor incest itu? Banyak faktor. Tadi preventifnya nggak kejaga. Jadi Islam tuh keren banget menurut saya. Nggak ada agama yang preventifnya tuh keren banget dari mulai jangan terjadi sampai kalau udah terjadi jebret. Iya. Kalau zina, maaf ya, masuknya khasyafah laki-laki ke khasyafah perempuan yang belum menikah tanpa akad nikah. Kalau dia belum nikah, dicambuk 100 kali cambukan. Pum 100. Itu kalau belum nikah ya Belum dua-duanya ya. nikah. Kalau dia sudah menikah, dia digali lubang, dimasukkan ke dalam lubang, dilempari sampai mati oleh masyarakat dan wajib ditonton publik. Dirajam itu ya. Dirajam disebutnya. sampai mati. Tahu dari mana? Lah Rasul pernah melakukan Iya, itu. betul. Dari mana? Ma'is dan Komedia kan waktu itu. Ma'is itu bilang gini, ya Rasulullah, pegang perut. Ya Rasulullah, hamba ini istri orang. Terus, hamba hamil ya Rasul. Kata Rasul, oh mungkin bukan hamil sama dia kali gitu. Rasul mencoba mempositifkan. Kamu mungkin hanya pikiranmu aja. Enggak ya Rasul. Hamba zina sama suami orang. Berarti udah pernah nikah kan? Iya. Oke. Kemudian apa kata Nabi? Lahirkan dulu. Baik ya Rasul, dilahirkan Bang. Udah lahir, datang lagi. Takwanya di zaman itu. Digendong. Ya Rasul masih ingat aku? Aku yang dulu mengadukan aku pernah berzina dengan suami orang. Berarti udah setahun lewat tuh ya. Oh Ustaz, ya? bayangin, iya udah lahir kan? Datang, ini anakmu? Iya. Besarkan dulu. 2 tahun. Udah 2 tahun datang, apa kata Nabi? Pisahkan anaknya. Langsung dirajam. Dan Rasul yang melakukan sendiri. Kalau antum bilang hukum rajam itu barbar, antum harus syahadat ulang. Karena antum mengatakan Rasul kita Barbar. barbar. Rasul melakukan itu.
Nah ini apa yang itu ya apa jangka waktunya itu yang tidak diketahui banyak orang ya Ustaz ya. Itu yang Disangkanya kemudian- begitu ketahuan itu langsung nggak bisa diarak langsung dan dirajam. nggak mudah itu karena itu harus ada saksi. Saksi, Bang. ya betul. Ada Ya. saksi, nggak boleh katanya, harus ada bukti. Misalnya apa nih dicek di kasur spermanya dia, Iya. kemudian perempuannya ngaku, Iya. kemudian udah jelas. Bahkan Rasulullah masih memberikan uzur ya. Iya Mungkin kan? Iya ini kan? kali uzur gitu. itu. Ah. Apakah enggak mungkin nggak sampai zina kali? Kamu mimpi tuh kali. Udah coba pikir lagi. Enggak Rasul. Panggil aja dia. Kami melakukannya. Aduh ampun itu. Ini hamba yang jujur ketemu Rasulullah yang Sallallahu jujur. alaihi wasallam. Udah ketemu dua-duanya ini. Jadi, nah sekarang masalahnya udahlah orang yang nggak jujur, banyak orang yang malah kayak gitu di videoin. Iya. Ya kan jadi dia udah apa ya udah cakadut sekarang gitu. Jadi menurut saya hari ini memang kita jauh dari Islam. Ada yang nggak divideoin tapi malah bongkar aib. Nah, Ke podcast-podcast. iya dia tuh cerita. dibongkarin gitu Iya. kan suami gua nih begini dan begitu dia zina kebukti selingkuh bro, aduh hati-hati deh kalau nggak ada bukti. Iya. Jangan kalau nggak ada bukti, ya kan? Sama kayak kemarin saya dituduh itu radikal. Buktinya apa? Apa buktinya? Mana ada video? Misalnya saya apa gitu? Enggak ada bukti. Terus kita kemakan opini lagi. Jangan diundang deh Ustadz ini kenapa? Radikal ini. Ya orang bilang iya Ustadz antum ramah, terdidik dan berakal. Alhamdulillah. Masya Allah. Mas kalau saya radikal mana mungkin saya rutin ngisi di rumah Pak Habibie. Iya. Mana mungkin saya itu dekat sama teman-teman. Mana mungkin saya bangun pesantren dan pesantrennya selesai. Mana mungkin bangun masjid di Jepang. Kalau radikal lo di stop dulu lah. Jangan ngaco lah. Jadi hati-hatilah soal fitnah ini kadang-kadang. Fitnah bahaya banget, apalagi Bang sekarang tuh saya udah mulai ngurangin foto-foto dengan ibu-ibu kajian. Saya kurangin sekarang. Ibu-ibu marah sih. Terus saya bilang, "Bu, ini preventif." Ustaz lebay orang cuma foto. Bu, zina itu awalnya cuma, Bu. Cuma iya. Semua itu cuma makan siang, bareng. cuma video call. Iya. Bareng. Tapi akhirnya kan zina kan. Aduh. Hati-hati gitu loh. Jadi Islam tuh preventif banget Islam tuh. Keren deh. Ustadz, kalau menurut Ustadz dengan hukuman yang ada di Indonesia seperti apa Ustadz? Karena tadi kan kalau kita bilang kita tahu kasus yang kemarin zina itu yang Harry itu kan sampai dihukum mati. Sedangkan kasus sodomi ini itu hanya 15 tahun dan kebayang nggak sih Ustadz kalau dia bebas gitu Ustadz? Gimana? Kita kan pada takut Ustadz tuh. Betul. Terus dia kemana tuh? Gitu. Kalau dia berbuat lagi kan itu. Oh iya maksudnya dia residivis. bebas kemana tuh? Iya, Tuh bebasnya kemana? Belum lagi kita dia. biarkan hukum rimba aja. Ustaz. Nah, kalau hukuman itu nggak ditegaskan, terjadilah hukum rimba. Aduh, kebayang nggak sih Ustadz kalau dia bebas gitu Ustadz? Gimana? Kita kan pada takut Ustadz tuh. Betul. Terus dia kemana tuh? Gitu. Kalau dia berbuat lagi kan itu. Oh iya maksudnya residivis. dia bebas kemana tuh? Iya, Tuh bebasnya kemana? Belum lagi kita biarkan hukum rimba aja. 15 tahun dia bebas udah hilang aja itu culik. itu yang saya takut. Gitu. itu bisa jadi kayak gitu kan? Kalau hukuman itu nggak ditegaskan, terjadilah hukum rimba. Bahkan orang akan berbuat sesuka hati. Makanya jangan salahin kalau ada maling ketangkap dibakar hidup-hidup. Makanya jangan salahin kalau ada maling, koruptor ketangkap disate sama orang. Karena dia berharap pada sistem hukum yang ada. Nggak bisa. Jarang Antum Ustaz. bayangin, aduh. Kalau koruptor ketangkap di arak masyarakat jarang di sini Ustaz. Itu Kalau di dia. luar ada. Nah, dulu kan pernah ada yang ngomong kalau saya terbukti gantung saya di Monas. Lah kan benar terbukti, tapi nggak digantung di Monas. Jadi maksud saya jangan gitu lah. Jadi terkait dengan sistem hukum Indonesia ini gini, Bang Inu. Indonesia ini kan mayoritas Muslim, ya kan? Pemerintahnya juga Muslim, MPR-nya juga Muslim. Sekarang gini deh, seorang Muslim itu standarnya apa? Ya Quran dan Sunnah kan. Ya udahlah, yuk kita lihat yuk di Quran Sunnah kita yuk. Kan Quran antum sama sama saya, 30 juz. Sunnah hadisnya juga sama. Yuk kita lihat yuk. Oh iya ternyata dalam Islam tuh kayak gini ya. Ya udahlah menurut saya ya. Kenapa kemudian kita nggak mau ya untuk kemudian ikut aturannya Allah dan Rasulnya gitu. Dan mereka bilang apa? Nggak bisa Ustadz, itu melanggar HAM. Ya sudahlah, saya sudah sampaikan. Makanya saya bilang Allahumma balaghna fashhad ya Allah. Ya Allah hamba sudah sampaikan, ya Allah saksikanlah. Nah jadi hukuman apa yang pantas? Kalau saya baca dari banyak literatur, hukumannya mati. Mati ya. Mati. Jadi hukumannya mati. Amin. Jadi matinya seperti apa? Nah ini ulama berbeda pendapat. Ada yang dipancung, ada yang dilempar dari gedung tinggi dengan posisi terbalik, tapi nggak boleh dibakar. Karena dalam Islam nggak boleh semarah-marahnya kita sama orang dibakar hidup-hidup, nggak boleh, nggak boleh. Hanya Allah ya Ustaz. Ya nggak boleh juga misalnya di listrik. Kan ada ya. kayak Listrik itu jatuhnya kayak bakar ya Ustaz? Iya bakar kan. Jadi ditaruh di kursi listrik, dijer gitu nggak boleh, nggak boleh karena itu kan nyiksa.
Atau misalnya ada lagi yang bilang, Ustadz gimana kalau dimatiin tapi dengan cara digelitikin rame-rame, kan ketawa. Siapa tahu matinya husnul khotimah. Iya gitu ya. Ya nggak boleh lah, itu kan namanya nyiksa. Jadi hukuman mati. Mati. Dan harus ada bukti dulu, nggak boleh juga sembarang nuduh. Masih ingat nggak kasus Perdana Menteri dulu, Perdana Menteri Malaysia? Kan tuduhan. Oh itu tuduhan. Tuduhan kan faktanya nggak ada. Kalau yang saya tahu ya, saya lama di Malaysia, dikumpulkan kasur. Ini loh ada spermanya. Nggak mudah untuk membuktikan seseorang tuh melakukan. Ya. Harus ada bukti. Nah, termasuk ini itu ada bukti. Tadi malah saya mau ngobrol ini, saya tadi mau ngundang gurunya, mengundang korbannya, tapi karena kita dadakan harus menyatakan sikap, nanti kayaknya next harus diundang deh. Boleh Ustaz. Guru-gurunya. Iya. Karena ini bukti kan, bukan istilahnya bukan Maksudnya guru-guru. guru yang ada di sana yang nggak terlibat. Oh yang nggak terlibat? Ya. Wah boleh tuh Indra. Ada guru yang nggak terlibat atau kemudian orang tua, ya bahkan dokter yang udah meriksa kan anusnya. Iya. Itu. Ustadz, terkait yang tadi nilai-nilai yang diadopsi untuk membuat sebuah produk hukum sebenarnya kan kalaupun memang untuk non-muslim kan bisa melihatnya dari sila pertama Pancasila, Ustadz. Iya dong. Ketuhanan yang Maha Esa kan. Iya. Artinya negara ini kan berketuhanan gitu. Ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan itu kan salah satunya kan itu ya. Iya. Gitu. Jadi artinya buat orang-orang yang memang non-muslim, ya. mereka melihatnya dari situ gitu. Ya. Tidak perlu melihat Quran juga gitu Oke, kan. dan dilihatnya Jadi juga dari punya sisi visi kemanusiaan. Ya. Contoh gini, ketika itu diterapkan, contoh maaf, yang korbannya non-muslim, yang melakukan Islam, kan tetap diberlakukan hukuman mati kepada yang muslim. Iya. Harusnya yang non-muslim bilang apa? Cakep, gua setuju, kan gitu. Ya. Jadi jangan ngelihatnya, oh itu pakai agama Islam, bukan soal agamanya, tapi manfaatnya. Oh manfaatnya ternyata membuat efek jera. Iya. Contoh koruptor. Koruptor itu kan dilakukan oleh muslim atau non muslim. Kalau dilakukan oleh muslim kemudian dilakukan hukuman mati, maka kemudian orang bilang, oh itu tegasnya hukum Islam. Jadi bukan masalah ini agamanya kan, tapi manfaatnya. Iya. Kayak hukum potong tangan. Kita curi harta orang kafir, kemudian dipotong tangannya. Kan orang bilang, alhamdulillah senang banget dengan hukum itu. Akhirnya saya nggak akan lagi ada kejadian pencurian. Iya. Jadi bukan hanya semata-mata ini hukum agama apa, tapi manfaatnya, efek jerahnya itu. Sama kayak gini lah, kita di Singapura ngerokok, ngebuang sampah kena denda. Ya kan efeknya apa? Bukan karena agamanya, tapi karena hukuman itu berpihak kepada orang-orang baik. Iya. Gitu. Jadi ini efeknya universal sih menurut saya. Iya, gitu. itu sih yang menurut saya memang harus disosialisasikan Ustaz ya. Artinya ternyata hukum Islam itu tidak ini kok gitu. Memang untuk kemaslahatan semua orang, bahkan untuk yang non muslim sekalipun. Bahkan saya dapat kabar di Saudi itu, kejadian di Saudi Arabia, kriminalitas dalam sebulan itu setara dengan kriminalitas sehari di Amerika. Jadi sebulan Ustaz? Sebulan dia di sana seperti sehari. Itu sepertinya Amerika. Jadi kalau misalnya tembak-tembakan di Amerika biasa, itu bunuh-bunuh orang, nah itu di Saudi itu bulanan baru kejadian itu. Kenapa? Karena hukumannya. Saya pernah kalau antum lagi umroh, coba deh ke Masjid Qissos. Iya. Masjid Apung ya Ustaz? Masjid Qissos itu di Jeddah. Itu di lapangannya itu ada untuk Qissos. Iya. Jadi kalau antum bunuh, ditanya keluarganya, ini pedangnya panjang. Itu Algojo tanya, gimana mau terima diat 100 ekor unta loh? Lumayan lah, 3 miliar sampai 5 miliar. Keluarga bilang, enggak, saya nggak mau terima diat. Algojonya maju lagi. Oke, gimana kalau memaafkan? Memaafkan juga enggak. Jadi ada tahapan. Ada tahapan, baru maju lagi, baru lehernya hilang. Dan itu orang nonton pernah ada semua. videonya tuh. Ada. Orang nonton, Itu efeknya ke orang-orang yang nonton juga. efeknya ke publik. Dan semua agama diperlakukan sama. Iya. Jadi akhirnya apa? Oh, indahnya hukum Islam. Karena dulu kan ketika kemudian di zaman Rasulullah, ketika kemudian yang bersalah orang Islam terhadap orang Yahudi, orang Islam yang kena. Jadi bukan ini berpihak pada siapapun. Makanya katakan dalam Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan kami utus engkau Muhammad kafatan linnas, untuk semua manusia. Bukan hanya untuk orang Islam. Ya menurut saya gini deh. Saya berharap banget gitu ya dengan kabinet baru, harapan baru. Aduh, Indonesia nih udah deh nggak ada lagi hukum yang bisa, kalau hukum buatan Belanda ya begitu gitu. Yuk Bismillah, yuk pelan-pelan kita ngaji lagi, belajar lagi. Mudah-mudahan bisa berubah lah ya. Karena kan kami nggak bisa apa-apa. Saya kan cuma bisa ayo yuk kan nggak bisa. Nggak bisa. Itu kan negara. Gitu. Jadi hukum ini harus ditegaskan sih. Ustaz, kalau pertanyaan orang-orang nih yang dibilang dia memang dilahirkan seperti itu.
menyukai sesamanya. Itu gimana Ustadz? Oke. Agama kita Secara membahas ini ilmiah, sih? secara ilmiah ternyata pernyataan itu tertolak. Karena Oke. Harvard University menurut Dr. Inong pernah meneliti 1.000 orang diambil sampel, nggak ada yang namanya DNA itu DNA yang katakan memang orang tuh terlahir dengan gitu. Oke. Jadi setiap laki-laki, setiap bayi yang lahir itu fitrah, itu benar fitrah. Oke. Masa Nabi salah? Nah jadi nggak benar kalau ada yang bilang, saat dia sejak lahir begitu, enggak. Oke. Jadi secara ilmiah udah tertolak. Kemudian secara fakta, orang itu juga jelas kok, laki-laki, perempuan. Iya. Jelas, laki-laki di depan, perempuan di dalam gitu. Udah jelas. Kalau ada punya kedua namanya hunsa. Ah, ini jarang memang. Jarang. Boleh nggak ada Ustadz? Double, hermaprodit dia. Iya, Dia oke. punya ini, dia punya itu juga. Iya. Nah, cuma bagaimana kalau ini? Para ulama bilang nanti tinggal dilihat mana yang dominan. Oh, Pipisnya dari mana? Ya, misalnya dia pipisnya berdiri lebih dominan ya berarti dia cowok. Ini pernah ada kemarin yang kasus yang anggota TNI itu, Ustaz. Nah, itu gimana? Itu yang sama itu. volley itu ya? Iya, volley. Volley, ya. Dia akhirnya karena sudah ditentukan sebagai laki-laki, akhirnya dia masuk TNI, dimasukkan oleh Bapak Andika sebagai anggota TNI. Tapi memang Laki-laki? Iya, Cowok? Oke. lebih dominan laki-laki. Tapi ada alat kelamin perempuannya? Hah? Ada perempuannya juga? Saya lupa ya, tapi lihat beritanya memang sempat ramai waktu itu. Wah, itu tuh. Sempat ramai. Nanti bisa dicek beritanya ya. beritanya. Dicek beritanya dan itu Panglima TNI Bapak Andika sendiri waktu itu yang ikut menangani gitu, dibawa ke rumah sakit, dirawat. Iya, jadi secara fakta ilmiahnya nggak ada sih. Tidak mungkin ya? Iya, secara dalil pun nggak mungkin. Allah itu kan ciptakan tuh jelas laki-laki dan perempuan, ya kan? Rijal dan nisa, ikhwan dan akhwat, Ya. gitu kan? Malam dan siang, gitu. Jadi nggak ada aja. Terus kenapa Ustadz? Dari kecil tiba-tiba ada arahnya kan? Apakah nih Ustadz, ini pertanyaannya misalnya ada orang tua yang pengen sebenarnya anaknya itu perempuan, tapi yang lahir laki, diarahkan mainnya main-main Iya, perempuan. main perempuan. Apakah pengaruhnya di situ atau Pengaruh bang, pengaruh ya Ustadz? pengaruh. Karena anak itu kan tergantung bentukan. Kalau anak laki-laki itu dibentuk oleh lingkungan laki-laki, maka dia jadi laki-laki sejati Oke. dengan karakter laki-laki, pemberani, ya, pengambil keputusan, tegas, itu kan laki-laki ya. Ya. Kemudian nggak takut gitu ya. Nah itu laki-laki. Nah kalau karakter itu diubah kemudian sering diajak dandan, sering ngajak ngerumpi, ya dominan lingkungan membentuk dia, jadilah dia ember kalau ngomong, ya kan. Kemudian mulailah dia seperti tangan ibunya gemulai, ditambah lagi tempaan ibunya, akhirnya ibunya kemudian mencetak dia jadi dominan sehingga jadilah dia perempuan, padahal dia laki-laki. Ada tokoh. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa searching. Saya mohon maaf izin nggak bisa sebutin namanya, tapi ciri-cirinya saja. Dia tadinya artis Hollywood, kaya raya. Dia tadinya laki-laki. Begitu dirubah semua, disuntik, jadi cantik sekali, jadi artis Hollywood. Akhirnya kemudian kalau nggak salah saya itu beliau masuk Islam, mendapatkan ketentraman hidup, kemudian pindah lagi ke Indonesia, normal lagi sekarang sudah menikah dan sudah punya anak. Laki-laki jadi laki-laki lagi? Lagi. Udah mulai ada jambang lagi. Dulu dicukur semua, wah, di alis cantik bang. Oh, itu kalau Bang Inu lihat, antum Kirain cewek gitu. naksir tuh. Sudah sampai operasi. Semua udah dirubah. Oh, bayangin terpilih jadi wanitanya udah dioperasi Hollywood. gimana sih? Iya, udah dirubah semua. Udah di Hollywood bang, cantik banget kan. Begitu sampai kemudian ke sini udah normal lagi, dia bertobat pada Allah, dia kemudian menikah lagi dan dia sudah punya 3 anak kalau saya nggak salah. Nah jadi Allahu Akbar. saya udah ketemu orangnya, Ketemu ya Ustadz ya? udah ketemu orangnya dan masya Allah udah cowok banget sih, cuma masih ada sisa-sisa kecantikannya gitu, karena lama di Hollywood kan. Operasi lagi ya? Operasi itu artinya bahwa berarti sebenarnya dia rindu fitrahnya. Oh. Dia pingin balik lagi ke aslinya dia. Kita masa kalau kita sejauh pergi apapun pasti ingat pulang bang. Iya. Iya kan? Pasti rindu pulang. Jadi menurut saya hati-hati sih dengan apa namanya. Dari kecil tuh Ustadz ya? Benar-benar dijaga banget. Tarbiyatul jinsiyah itu hati-hati. Makanya saya tuh ya Bang Inu mah enak ya. Ada anak cowok, ada anak cewek. Oh, itu juga amanahnya juga berat tuh. Saya kan anaknya dua-dua cowok.
Saya dua-duanya perempuan, Ustaz. Nah, itu udah perempuan. Bang Ino yang paling ideal berarti. Ya kan? Cewek ada, ideal cowok semua, ada. Masya Allah gitu kan. Nah, kalau saya cowok semua, ya mau didik apa? Mau didik perempuan nggak bisa, didik laki-laki gitu. Iya. Tidur sendiri, makan ambil sendiri gitu kan. Iya. Oh, jaga ibumu nak, jadilah pemberani gitu-gitulah mental kelaki-lakian gitu. Nah, itu pengaruh, Bang. Pengaruh banget Pengaruh ya. banget. Waktu itu saya pernah dengar dari ada salah satu ustadz, bahkan sampai warna pakaian Ustadz. Ya. Bilang hati-hati kalau orang pakaian yang cenderung ke arah perempuan, mendingan lebih baik dihindari. Sampai segitunya maksudnya Ustadz ya. Artinya berarti sampai mungkin tingkat permainan ya, itu juga kita harus benar-benar pisahkan. Oh ini Betul. buat mainan cowok, Ya. ini buat mainan cewek, misalnya kayak gitu. Itu Iya. udah harus bisa dipisahkan Ustadz ya. Pisahkan. Karena ternyata itu lingkungan yang membentuk. Jadi nanti kalau enggak, nanti dia akan punya kecenderungan kebiasaan untuk kemudian cenderung kepada yang perempuan. Makanya yang saya kasihan Bang, pertanyaan antum tadi, gimana kalau dia single parent? Oh iya Ya kan, bapaknya nggak ada, dia anak laki-laki kan ke ibunya terus, Iya. atau ibunya nggak ada, dia anak perempuan, nempel ke bapaknya terus. Tomboy. Tomboy. Jadi Maksudnya. makanya kenapa kemudian Islam itu menyeimbangkan dengan karakter bapak dan ibu. Iya, Makanya disitulah ada Peran orang tua, dua-duanya, Ustaz, orang ya? tua sambung atau uaknya atau pamannya Iya, membentuk betul sih. dengan karakter kelaki-lakiannya. Jadi makanya ini penting banget pendidikan jinsiah tentang alat kelamin, tentang pentingnya ya. Bang, penyakit ini banyak, Bang. Iya. Bahkan sekarang yang terbaru kemarin ya, itu di jalan tol dia dibuka, dia nunjukin gitu. Oh ya itu udah penyakit juga itu. Eksibisionis. dia merasa gimana dia. Saya bilang sakit jiwa. Nah, itu Di kan Indomaret juga ada Ustaz. Oh, Gitu iya, ya, iya. di Yang itu ya. supermarket ya. Supermarket ya. Di videoin sama kasirnya. Terus dia nggak yang dia nggak ngaku kan? Iya, dia nggak Nggak ngaku. ngaku abis itu. Heeh. Itu itu pengaruh ini ya. Eksibisionis gitu. Dan pengaruh tontonan dan aduh ngeri. Ini Ustadz terkait yang soal KPI itu Komisi Penyiaran Indonesia juga kan melarang ada yang aneh-aneh tuh kalau Iya. tayangan. Sampai dulu kan pernah dibilang yang kewanita-wanita Iya, itu nggak boleh. mulai ya. Nah. Karena Ustadz pernah waktu itu saya ngobrol sama orang KPI-nya waktu talk show ada beliau. Salah satunya adalah ada anak cowok dia Ustadz nih. Tapi ngelihat gaya kemayu itu populer. Nah, Itu ya. Populer di televisi. betul. Jadi orang terkenal, Iya. kaya, Nah. dibilang aku pengen kayak dia. Tuh kan jadi model. Biar apa? Biar aku terkenal. Nah, itu. Itu makanya fungsi harus, maksudnya harus jelas gitu. Iya. Kalau mau masuk TV harus jelas. Lo cowok apa cewek? Iya. Harus jelas gitu. Iya, mohon izin aja. Bahkan baru-baru ini kan sempat viral yang kemudian ikut kajian ternyata pakai cadar loh, gitu Iya. kan? Oh, iya. Ikut pakai kajian ikut cadar. Nah, menurut saya juga jangan gitulah, gitu kan? Udah jelas ikhwan akhwat, gitu. Kalau memang dia merasa aslinya ikhwan, duduklah di ikhwan, gitu Iya. kan? Dengan Pakai segala cadar. kekurangannya. Iyalah, Misalkan kalau dia pun kekurangan, sedang berproses, ya sudahlah, nggak apa-apa. masih Orang juga gemulai ngerti, gitu. oh iya dia masih berproses, Iya. gitu kan? Tapi ketika dia pakai cadar dan itu pakaian hijab dan itu difoto dengan seorang ustadz, jadi rame dong netizen gitu. Maksud saya hati-hatilah Iya. gitu ya. Jangan main-main urusan kelamin ini, Bang. Iya. Urusan kelamin ini menjadi perhatian penting Islam sampai Allah turunkan ayat-ayat tentang mata dan kelamin. Ternyata dari mata itu bukan turun ke hati, Bro. Mata tuh turun ke kelamin. Oke. Lah jelas. Ya, Allah katakan Godul Basar itu ayatnya itu kan gitu ya. Kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadu li furujahum. Katakan pada laki-laki mukmin, hendaklah mereka jaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Jadi mata itu turun ke kemaluan, jadi jangan mata turun ke hati, mata ke sini. Nah, begitu ini udah nggak bisa diatur sama ini, jadi. Jadi ini pelajaran berharga di balik ya hancurnya kejadian kerajaan iblis ini. Saya, antum semua, teman-teman yang nonton dapat pelajaran berharga. Apa pelajarannya? Satu, hati-hati dengan pendidikan anak. Yang kedua, didik anak sesuai dengan karakternya. Fitrahnya ya, Ustaz ya. Fitrahnya. Yang ketiga, jangan main-main dengan hukuman. Kalau udah begini hukumannya hukuman mati. Nggak main-main. Dan yang keempat, kita harus berjuang supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini terjadi di Indonesia. Banyak pelajaran yang kita dapat. Ustadz, mungkin ini Ustadz terkait pesantren tadi. Ya. Ini kan jadi banyak orang tua yang takut. Banget. Ngaruh Gimana loh. cara kita menfilter pesantren Ustadz? Biar memang anak-anak tetap, kan ini udah kalau menurut saya di era orang tua itu senang memasukkan ke pesantren. Bangga, Bahkan malah. bangga. Bangga. Nah gimana sekarang udah jadi takut nih Ustadz? Takut. Tadi barusan saya ngisi di sebuah masjid besar di Bintaro. Bagaimana ibu-ibu? Ustaz takut masuk pesantren. Jadi takut. Ternyata ini memang target.
Oke. Target dari sekelompok orang yang memang memasukkan oknum ini ke pesantren untuk mencitrakan pesantren itu buruk, pesantren itu jelek. Maka takut kan? Nah, bagaimana caranya? Satu, jangan takut dengan pesantren. Oke, satu. Ya, satu. Gimana caranya? Satu, kenal dulu sama yang punya. Oke. Kiainya, tokohnya, siapa dia? Kenal? Oke, kenal. Yang kedua, orang tua cek dong kamar. Mana tempat tidur anakku? Oh, tempat tidur bertingkat. Gurunya di mana? Oh, guru di dalam. Ada CCTV? Ada, Pak. Oh, oke, itu CCTV. Oke. Kamar mandi gimana? Kamar mandi bisa, Pak. Profilingnya Masing-masing lengkap satu. berarti ya. Iya. Terus kemudian guru dari mana? Guru ini Pak profilnya. Oh, Al-Azhar dari ini. Terus sistem Track recordnya iya, gimana track recordnya jelas. Kemudian dari mana aja ininya? Jadwal gimana hari-hariannya? Pagi ini Pak, Bu, ini. Oh, oke. Dah. Sudah. Nah, kayak saya. Anak saya pesantren. Iya betul. Tapi saya tahu siapa pendirinya, siapa gurunya, nggak main-main. Dan saya pun bangun pesantren. Iya. Sejak kejadian itu, kami di Cinta Quran, saya punya pendidikan tuh dari mulai TK sampai kampus. Semua saya panggil meeting langsung. Kalian jaga nama baik saya, jangan terjadi apa-apa. Saya selama ini bangun citra saya baik. Kalau ada apa-apa, maka rusak nama saya. Dan saya minta sama semua dosen, guru, para musyrif begitu ada ciri-ciri yang mencurigakan, cepat ambil langkah. Jadi udah ada preventifnya, Bang. Nah, jadi bagi orang tua jangan takut. Pesantren tetap pesantren. Jangan gara-gara oknum satu semua jadi ketakutan. Nggak benar juga sih gitu kan. Masa gara-gara satu orang ustadz nggak sholat kemudian jadi sholat jadi nggak wajib kan enggak. Ya tetap aja sholat gitu kan. Nah, jadi itu sih, Bang, tentang ketakutan sih wajar ya, karena takut sih. Saya aja mikir-mikir sekarang jaga anak saya tuh kalau udah pulang kerja udah cepet dijemput sama uminya atau udah cepet pulang. Iya ngeri Ustaz. Duh. Tapi Ustadz bicara sistemasi tadi tuh ya, saya jadi kepikir kasus beberapa bulan kemarin Ustadz ya. Ketika ada kasus KDRT seorang public figure, kemudian ramai itu setelah itu hashtag marriage is scary. Nah, itu kan. Itu termasuk ini nggak sih? Ya, Ustadz, itu teragendakan juga nggak sih termasuk bahwa di planning untuk ngancurin keluarga Islam. Gimana caranya? Diangkat sedemikian rupa bahwa pernikahan tuh menyeramkan. iya marriage is scary Iya itu kan? ya. Padahal ternyata, saya malah nyesel nikah mau musajat kemarin. Harusnya sebelumnya lagi, lebih cepat lagi, gitu kan? Nyesel saya. Ternyata seindah itu pernikahan, gitu loh. Ya kan? Karena Jadi, ilmu ya Ustaz ya. karena ilmu. Jadi sebenarnya gini loh. Jadi sama-sama gini. Saya analogikan gini. Antum saya kasih flu ya. Saya kasih maaf ya buah kiwi. Antum bilang apa? Buah apa nih, Sat? Kayak bulu monyet. Kan buah kiwi itu kayak monyet ya. Iya. Asem banget lagi. Asam lagi. Karena antum nggak tahu. Dia khasiatnya. itu puluhan kali lipat dari vitamin C. Iya. Bagus banget. Daripada jeruk Ustaz. Daripada jeruk bagusan dia. Karena antum nggak tahu, antum buang. Sama. Kalau antum nggak ngerti pesantren, antum takut. Iya. Kalau antum nggak ngerti tentang jilbab, antum takut gitu kan. Nah, jadi menurut saya kalau ada pertanyaan, gimana Ustaz kalau pernikahan? Ya karena nggak ngerti nikah aja. Iya. Kalau udah ngerti, ya udah aman-aman aja. Cuma memang saya melihat begitu Ustadz, ketika kasus KDRT ini muncul satu persatu, tiba-tiba muncul itu trending. Pasti. Hashtag marriage is Diangkat. scary segala macam. Diangkat. Kemudian mulailah orang-orang itu mengutarakan indahnya hidup single, Nah, indahnya hidup Artinya kayak ada ini loh, ada flow yang giring opini. Iya gitu Ustadz. Iya, giring opini untuk apa? Akhirnya anak-anak muda sekarang kan udah baca datanya pernikahan turun, Bang. Kemarin saya tanya sama Tuan Pernikahan Kadin. turun? Pernikahan turun. Saya tanya gini, Pak, hari ini berapa, Pak? Oh, cuma 2, Pak. Biasanya, Pak? Wah, biasanya bisa 5-6, Pak. Jadi, Per bulan. per hari Oh, itu. per hari. Hari itu aja. Hari itu Jadi hari itu biasanya Tuan Kadi kan makanya habis nikahin tuh cepat dia pergi lagi. Itu karena banyak lagi tempat. Sekarang cuma 2, 1. Artinya apa? Udah nggak mau. Takut, Bang. Dampaknya apa? Dampaknya pernikahan kosong. Anak nggak ada. Bangsa punah kan. Peradaban. Hancur peradaban semuanya. Jadi itu sistematis sekali nggak ada ini. Perzinahan malah merajalela. Nah, akhirnya satu sisi kita manusia butuh pemenuhan. Pasti itu. Nikah kagak, Astagfirullahaladzim. ya kan? Nikah kagak, pemenuhan mau. ATS jadi. Oh, udah jadinya. Ya kan? Iya. Jadi friend with benefit lah. Iya. Jadi BFW. one night stand lah. Jadi Iya. ya kayak gitulah, teman tapi ATS. mesra, segitu-gitu. Jadi akhirnya ini akhirnya menyuburkan zina, menutup pintu yang halal. Padahal kan kita dibalik kan. Membuka sebesar-besarnya pintu pernikahan, menutup seketat-ketatnya pintu perzinahan. Iya. Enak kan, Bang, kalau jelas, oh ini istri tentrem loh. Ya kan? Jadi
pernikahan itu juga sama sih diangkat sedemikian rupa. Jadi menurut saya ini ada kaitan, ada skenario besar yang memang untuk mengangkat itu terus. Iya. Gitu. Ustadz, ini karena waktu juga ya Indra ya, Masya Allah. Tapi kita perlu bahas lagi nanti sama guru-gurunya Ustadz. Boleh banget. Ya, Boleh sama banget. Boleh banget. dokternya. Bismillah. Kita bahas. Bismillah. Nah sebelum kita selesai Ustadz, tadi kan Ustadz disampaikan ya, ini berarti dari awal Indra. Dari awal memang kita sudah perlu ilmunya. Baik bahasanya sebelum nikah aja kita harus pelajari ilmu pernikahan, ilmu mendidik anak, gitu kan. Nah ketika mendidik anak juga tadi Ustadz bilang bagaimana tindakan preventif kita, bahkan yang kita anggap biasa-biasa aja ternyata tidak boleh dilakukan di dalam Islam Ustadz ya. Memang sudah sedemikian rupa sudah diatur ya Ustadz ya di dalam Islam gitu ya Ustadz ya. Nah Ustadz mungkin statement terakhir Ustadz. Kira-kira apa yang Ustadz mau kasih nasihat untuk kami semua, mungkin para orang tua Ustadz? Ayah bunda, teman-teman semua yang dimanapun berada, sadar bahwa kita sekarang sedang berada dalam satu zaman, dalam satu kondisi di mana kondisi kita dijauhkan dari agama, dari Islam. Tidak ada cara lain, kita harus imun, harus punya imun yang kuat. Apa imunnya? Iman. Apa iman itu? Dengan ilmu. Jadi ilmu, iman, imun. 3 pilar ini jaga baik-baik. Itulah kenapa kami itu sering ngisi kajian online terus. Ini juga ya Dasungkar juga terus melalui dakwah dengan caranya ya. Terus. Kenapa? Karena dengan itulah kita akan bisa tahu mana yang benar dan salah. Sehingga kita terjaga dari hal-hal yang merusak dan menyebabkan kerusakan. Jadi Bang Inu dan teman-teman semuanya, terima kasih Dasungkar sudah memfasilitasi ini. Saya ingin menyampaikan ini untuk apa? Mudah-mudahan ini kasus terakhir. Amin. Ya, nggak ada lagi deh setelah ini. Janganlah, udah buatlah kasus-kasus yang lain lagi, tapi jangan kasus ini, kasus-kasus yang ringan-ringan lah. Ya, mungkin orang mencuri motor lah itu biasa, namanya hidup ya, curi ayam. Tapi kalau sudah menghancurkan anak orang, video guru sama murid di kelas, kemudian diviralkan, kemudian anak sekolah itu juga bab lagi tuh, PR lagi kita, anak sekolah SMP SMA divideoin sama temennya. Capek bang kita. Banyak PR. Kadang-kadang saya kepikiran teman-teman, apakah umur saya cukup untuk bantu menyelesaikan ini semuanya. Insyaallah. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah lindungi kita ya. Mudah-mudahan rumah tangga kita seperti surga yang Allah percepat di dunia. Amin. Jangan lupa teman-teman Dasungkar doakan juga mudah-mudahan semakin banyak orang-orang seperti Ustadz Allahu Akbar. Dan ustadz lain yang menjaga umat walaupun dihujat dari kiri kanan tapi tetap tegar berjuang ya. Ustadz, iya gitu. Saya yakin Ustadz Fatih pasti banyak mendapatkan ancaman selama ini. Cuma nggak pernah bilang aja. Dan itu yang sangat kita hargai. Terima kasih banyak atas ikhtiarnya, atas kerja kerasnya selama ini mendidik umat Ustadz. Doakan juga guru-guru kita yang lain yang mereka bergerak di perbatasan, pedalaman. Kami ini kan kalau saya tuh malu ya. Kemarin lagi chattingan sama Ustadz Faris Beki. Ustadz Faris Beki pingin balik ke Jambi. Kenapa? Ustadz saya tuh malu. Saya besar di kota tapi kampung saya sendiri nggak dibangun. Gitu kan. Saya juga bilang, iya ya saya anak Medan. Saya kadang-kadang malu ngomong ke sana sini tapi kampung saya sendiri nggak saya bangun. Jadi kadang-kadang saya kepikir, iya ya. Saya kadang-kadang hanya main di permukaan. Jarang main ke pedalaman. Padahal dakwah di pedalaman itu banyak yang nggak, tantangan luar biasa Ustaz ya. Nggak ringan bang, ringan. Apalagi Aceh kan. Aceh itu juga kami pernah datang ke Aceh untuk program Indonesia Bisa Baca Quran. Ternyata banyak sekali mahasiswa di Aceh di Unsyah itu ternyata 6 dari 10 mahasiswa itu rektor yang sendiri ngomong nggak bisa baca Quran. Segitunya Aceh bang. Kalau Aceh aja yang sudah jadi serambi Mekah begitu, ini PR kita banyak banget. Banyak banget. Ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum. Kadang-kadang kita, keburu nggak umur kita nyelesain semua. Yang penting kita terus ikhtiar ya Ustaz ya. Bismillah, itu ikhtiar. Bismillah. Makasih Bang Inu. Kami makasih Ustaz. Jazakallah khair Ustaz ya. Makasih banyak. Alhamdulillah. Insyaallah kita mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu semua kita bisa ngobrol lagi nanti ya sama Ustaz Fatih ya di lain waktu insyaallah, dan nanti kita mungkin akan arrange ya Andra ya untuk ketemu para guru-guru yang tidak terlibat. Tentu dengan lebih mendalam ya nanti kita bahas lebih teknis ya sampai ke mereka bagaimana drillnya kita juga harus ya itu setelah kejadian itu ya tadi kita mau bahas nanti berikutnya. Selagi Ustaz, terima kasih Ustaz ya. Makasih Indra. Sama-sama terima kasih. Baik, insyaallah kita ketemu di lain waktu ya teman-teman Dasungkar and Friends. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.